Halo sahabat Universitas Terbuka, pada hari ini tanggal 27 November 2025, saya akan membuat video micro teaching untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah pengenangan anak berkebutuhan khusus. Jadi perkenalkan, nama saya Waode Padilla Goprang, jurusan PGSD semester 6, Pokjar Mamuju, dengan tutor pengampu Ibu Mukarrama SPD MPD GR. Jadi, mata pelajaran yang saya bawakan adalah Bahasa Indonesia bab 2 dengan tema Kawan Seiring kelas 3. Jadi, media pembelajaran yang saya gunakan di sini ada laptop, ada jaringan internet, buku siswa, dan LKPD. Jadi tujuan pembelajaran saya hari ini bahwa siswa dapat merevisi dan menyunting tulisannya sendiri terkait dengan alur cerita, penggunaan ejaan, tanda baca dengan bimbingan dari guru. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Jadi sebelum kita mulai belajar, ada yang bisa tidak memimpin doa? Oke Andi, silahkan Andi pimpin doanya untuk teman-temannya semua. Amin. Terima kasih Andi sudah membantu teman-temannya untuk memimpin doa. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin kalian dengarkan dulu lagu Garuda Pancasila. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Bisa ya? Oke. Mari kita bernyanyi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekali lagi. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semangat belajarnya luar biasa. Saya lihat, Ibu lihat ini ada yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tati kenapa tidak hadir hari ini? Sakit. Oke, kita doakan teman-teman kita yang bernama Tati segera sembuh ya. Jadi anak-anak perhatikan, tetaplah semangat belajar. Jangan lupa menjaga kesehatan. Tubuh yang sehat akan membuat kalian lebih mudah memahami pelajaran dan meraih cita-cita. Jadi ayo biasakan hidup bersih, rajin mencuci tangan, makan makanan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Kalian hebat dan masa depan kalian dimulai dari kebiasaan baik hari ini. Jadi sebelum Ibu jelaskan tujuan pembelajaran, Ibu berikan kepada kalian untuk melakukan literasi proses pengelolaan kayu ya. Lihat di buku siswa yang Ibu bagi tadi, perhatikan semua. Di situ ada proses pengelolaan kayu. Silahkan dibaca dulu ya anak-anak. Oke,
kalian sudah membaca tentang proses pengelolaan kayu. Jadi tujuan pembelajaran di sini kalian dapat menyusun kalimat berdasarkan gambar seri. Terus yang kedua, dapat menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri secara berkelompok. Dan yang terakhir adalah dapat merevisi atau menyunting karangan kelompok menjadi karya individu. Jadi bisa kita mulai pembelajarannya ya hari ini. Bisa ya? Atau Ibu kasih ice breaking lagi supaya lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jadi ice breakingnya hari ini, kalau Ibu katakan selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu katakan selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu katakan selamat malam, berarti tepuk tangan 3 kali. Bisa dimulai ya, supaya kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tepuk tangan. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Sekali lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, Ibu perhatikan di sini masih ada yang belum konsentrasi, tidak apa-apa. Jadi bisa ya Ibu mulai hari ini ya pembelajarannya, bisa ya? Oke, bisa kita mulai ya. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu mau tanya dulu, ada bisa tidak menyebutkan satu benda atau dua contoh benda yang terbuat dari kayu? Oke, meja, kursi. Ada yang tahu bagaimana proses pengelolaan kursi dan meja yang menggunakan kayu? Oke. Jadi di sini nanti kita akan menulis karangan mulai dari awal pembuatan dari kayu sampai menjadi meja dan bagaimana cara menyusun karangan dengan baik. Jadi sebelum itu coba perhatikan PowerPoint gambar benda-benda yang terbuat dari kayu. Jadi seperti meja, kursi, lemari, pintu, jendela, dan lain-lainnya. Jadi Ibu akan memberikan sebuah gambar acak tentang proses pengelolaan kayu menjadi benda-benda yang bermanfaat, dimulai dari pohon-pohon di hutan, penebangan pohon, pengangkutan kayu gelondongan ke kota, pengolahan oleh tukang atau perajin kayu hingga furniture tersebut sampai pada konsumen. Jadi sebelum itu Ibu bagi 4 kelompok dulu. Satu kelompok itu 4 orang. Silahkan kalian pilih sendiri. 4 kelompok, satu kelompok 4 orang. Kalau ada yang 3 tidak jadi masalah. Jadi di sini Ibu akan bagi LKPD kepada setiap kelompok untuk mengurutkan gambar-gambar acak sehingga menjadi susunan yang logis. Terus yang kedua, menulis kalimat berdasarkan gambar-gambar yang sudah disusunkan secara logis. Jadi setiap hasil karya itu hasil karya dari menyusun gambar itu bisa kita tunjukkan ke teman-teman kalian nanti ya. Jadi Ibu akan koreksi dan memberikan masukan setiap hasil persentase kalian. Jadi sebelum itu Ibu juga akan memberikan video pembelajaran proses pembuatan lemari. Bisa diperhatikan di sini ada Ibu juga akan menjelaskan tentang karangan dan langkah-langkah penyusunan karangan menggunakan tanda baca. Jadi, karangan itu adalah tulisan yang disusun secara teratur untuk mengungkapkan ide, pendapat, dan cerita penulis. Jadi, karangan itu memiliki awal, memiliki isi, memiliki penutup, sehingga pembaca dapat memahami pesan dengan mudah. Jadi langkah-langkah penyusunan karangan itu yang pertama itu menentukan tema, yang kedua itu menentukan tujuan penulisan, yang ketiga ide atau bahan, yang keempat itu membuat kerangka tadi yang Ibu sebutkan itu ada pembuka atau awal, ada isi dan penutup. Itu adalah dengan
menyunting atau karangan memeriksa ejaan, tanda baca, pilihan kata, kelengkapan gagasan, dan kerapian. Ya, bisa diperhatikan ya. Jadi, di sini Ibu akan minta kepada setiap kelompok tadi membuat karangan secara bertahap, dimulai dari penulisan kalimat berdasarkan gambar sesuai dengan LKPD yang Ibu bagi tadi. Terus siswa diminta untuk menggunakan ejaan atau tanda baca yang tepat pada karangan kalian. Terus menggabungkan kalimat-kalimat yang telah kalian buat sehingga menjadi karangan yang baik. Jadi Ibu meminta kalian untuk menentukan judul yang semenarik mungkin karangan yang kalian buat nanti ya. Jadi nanti itu kita koreksi hasil karangan kalian setiap kelompok ya. Bisa ya? Oke, kalau sudah semua, nanti setiap kelompok itu tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian kepada teman-teman kalian agar teman kalian bisa melihat hasil kalian ya. Oke. Jadi sebelum Ibu tutup materi hari ini, Ibu akan mengulang kembali bahwa proses pengolahan kayu itu adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah kayu mentah dari hutan menjadi bahan atau produk yang siap digunakan. Jadi pengolahan ini dilakukan melalui beberapa tahap agar kayu menjadi kuat, awet, dan sesuai kebutuhan. Jadi yang pertama itu penebangan kayu, pengangkutan kayu, pembelahan kayu, pengeringan kayu, perataan atau perapian permukaan, dan pengawetan. Dan yang terakhir adalah pembuatan produk seperti tadi meja, kursi, lemari, pintu, bangunan atau kerajinan tangan. Jadi sebelum Ibu tutup kegiatan pembelajaran ini, ada tidak pertanyaan terkait pembelajaran hari ini? Oke, berarti kalian sudah paham semua tentang proses pengolahan kayu ya. Bisa ya? Oke. Jadi sebelum kita keluar, ada tidak bisa memimpin doa untuk selesai belajar hari ini selain Andi? Oke, Iwang, silahkan. Amin. Ya, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa mengambil manfaat pembelajaran hari ini tentang proses pengolahan kayu, bahwa melibatkan beberapa tahap penting mulai dari penebangan, pengangkutan, pengeringan, dan pengawetan itu agar kayu dapat digunakan secara aman, kuat, dan berkualitas untuk berbagi keperluan. Oke, saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah kegiatan pembelajaran atau micro teaching yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sangat terbuka terhadap masukan maupun saran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran micro teaching saya ke depannya. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat dan menjadi pengalaman berharga bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari micro teaching ini dengan modul ajar bahasa Indonesia kelas 3 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran telah berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu membantu peserta didik memahami materi bahasa Indonesia, misalnya teks deskripsi, dongeng, atau pengembangan kosakata dengan melalui kegiatan yang terstruktur. Yang kedua, pendekatan pembelajaran aktif telah digunakan seperti tanya jawab, membaca bersama, mengamati gambar, menyusun kalimat sehingga siswa terlibat secara langsung dalam proses belajar.
Yang ketiga adalah instrumen asesmen formatif, seperti pertanyaan lisan, lembar kerja, membantu guru mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Yang keempat itu adalah kegiatan penutup, berdasarkan berhasil mendorong siswa untuk merefleksikan pembelajaran dan menarik kesimpulan dengan bahasa mereka sendiri sesuai dengan capaian pembelajaran di kelas 3. Jadi secara keseluruhan bahwa micro teaching ini menunjukkan perencanaan, penyampaian materi, pengelolaan kelas yang cukup baik serta memberikan gambaran bahwa materi dapat dipraktikkan secara efektif dalam pembelajaran nyata.